Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan dan menganalisa codingan-codingan atau program yang ada. Dan juga kita akan memperkenalkan Kotlin. Nah, yang pertama itu ada tipe data. Nah, di sini kita akan menganalisa mengapa kita tidak perlu menuliskan tipe data pada variabel nilai integer, nilai double, dan nilai float. Kenapa? Karena Kotlin memiliki tipe inference, yang mana variabel seperti integer, double, dan float itu otomatis dikenalinya berdasarkan nilai yang diberikan. Nah, itu dia kenal langsung otomatis. Mengapa kita perlu menuliskan tipe data nilai long, short, dan byte nih? Long, short, byte. Karena tipe data perlu ditulis nilai long, short, dan byte itu karena Kotlin defaultnya menganggap angka sebagai integer atau double, sehingga ingin tipe lain harus dideklarasikan. Nah, kalau dia ngasih nilai-nilai ini, Kotlinnya beranggapan itu integer atau double. Lalu, apa perbedaan val dan var? Kalau var itu nilainya, variabelnya tuh bersifat tetap, immutable. Sementara, yang itu val. Val itu variabelnya bernilai tetap, nggak bisa diganti, itu immutable. Sementara var digunakan variabelnya itu bisa diubah nilainya, mutable. Jadi val itu tetap dan var itu bisa diubah. Nah, ini untuk ngerunnya, nih run. Nah, ini outputnya, ini adalah outputnya. Selanjutnya itu kita masuk ke array. Nah, di sini apa tipe data dari coba array sama coba array 2. Yang mana coba array itu bertipe data array string, menyimpan elemen-elemen bertipe string. Nah, seperti ini contohnya. Lalu coba array 2 itu bertipe data array integer, yang menyimpan elemen-elemen bertipe data integer. Lalu lanjut coba, yang kedua itu coba tampilkan isi array dengan menggunakan coba array to string. Apa yang terjadi? Coba berikan penjelasan. Nah, ini dia contohnya nih. Nih. Di sini kita menggunakan coba array to string, yang mana outputnya itu bukan isi array, melainkan alamat memori array. Nah, itu. Selanjutnya, silakan coba modifikasi coba array dengan menambahkan karakter A ke dalam array tersebut. Coba jelaskan apa yang terjadi, ayo. Nah, di sini kalau menambahkan karakter A ke dalam coba array, itu akan terjadi error. Karena array di Kotlin memiliki ukuran tetap dan tidak bisa ditambah elemen baru setelah deklarasi. Ini dia nggak bisa nambah A ya. Jadi akan terjadi error. Selanjutnya, silakan coba gabungkan isi dari coba array dan coba array 2 ke dalam sebuah variabel baru bernama coba array 3. Apa yang terjadi, jelaskan. Nih, misalnya kita coba array 3 ya. Isinya coba array dan coba array 2. Maka yang akan terjadi adalah error, yang mana array string dan array integer itu memiliki tipe yang berbeda. Jadi tidak bisa digabung, maka terjadilah error. Nah, ini kita run. Ini dia outputnya. Oke. Selanjutnya itu masuk ke collection. Nah, jadi di sini yang pertama coba hapus mutable list string pada baris kode nomor 4. Nih, ini dihapus nih. Nih, push. Nah, error kan? Kenapa error? Karena tanpa deklarasi tipe data yang explicit, Kotlin akan menganggapnya sebagai list string yang bersifat immutable. Jadi nggak bisa diubah. Harus pakai ini. Itulah tadi immutable tadi nggak bisa diubah. Lalu apa fungsi supel? Nih, supel. Apa fungsi supel?
Supel digunakan untuk mengacak urutan elemen dalam mutable list. Jadi dia mengacak elemen ya yang ada di mutable list. Lalu nomor 3, coba tambahkan kata belajar pada variabel coba set. Nih di coba set kita menambahkan kata belajar menjadi belajar pemrograman mobile belajar, silakan jalankan, jelaskan apa yang terjadi. Nah di sini saya udah coba nih variabel coba set string coba belajar. Nah di sini dia saat menambahkan belajar ke dalam coba set, elemen tetap sama karena set tidak menerima elemen duplikat. Jadi tetap sama karena nggak menerima lah elemen yang double. Selanjutnya perbedaan list. Perbedaan list, set, dan map berdasarkan contoh kode berikut. Mana dari list map nih? List map, ini map. Yang pertama itu list menyimpan elemen yang berurutan dan bisa memiliki elemen yang double, duplikat, dan bisa juga diubah mutable. Lalu set itu menyimpan elemen unik tanpa indeks. Coba set. Kalau map itu menyimpan pasangan kunci yang bernilai. Itu coba map. Nih, coba map, coba set, dan mutable. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke condition. Nah, di sini apa fungsi tanda panah pada when? Apa fungsi tanda panah pada penulisan kode program yang di atas? Nah, when ini berfungsi untuk menetapkan hasil yang akan dieksekusi berdasarkan kondisi yang cocok. Tanda panah ini memisahkan kondisi dengan ekspresi atau blok kode yang akan dijalankan. Nih, kita coba runkan. Nah, ini gunanya untuk memisahkan kondisi. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 6.29, saatnya berbuka puasa ya. Lanjut aja, bentar lagi, sekali lagi nih. Apakah dalam bahasa pemrograman Kotlin bisa menggunakan kode switchcase? Nah, silahkan coba. Saya udah coba nih, ini dia. Kotlin, implementasi switchcase dalam Kotlin menggunakan when. Nah, Kotlin tuh tidak bisa memiliki switchcase, tetapi when bisa berfungsi sebagai alternatifnya. Percobaan di atas menunjukkan bagaimana when dapat menggantikan switchcase. Nah, itu dia Kotlin itu nggak bisa switchcase, tapi bisa digantikan dengan when. Oke, lanjut ke belajar Kotlin 7. Baik, di sini kita lanjut, kita masuk ke looping, perulangan. Nah, pertanyaannya itu, apa itu infinity loop? Infinity loop itu adalah perulangan yang nggak ada batasnya, nggak bisa habis. Dia terus berjalan tanpa henti karena kondisi yang tidak terpenuhi. Nah, itu mungkin ada kesalahan dari logika atau penulisan dalam kondisi looping. Nah, di sini saya udah coba nih, nggak berhenti nih. Loopingnya dia akan terus melooping tanpa berhenti. Nah, lanjutnya gitu, coba berikan satu contoh infinity loop. Nah, ini dia contoh infinity loop yang sudah saya racik, saya buat. Nah, ini. Jadi dia membuat nih looping tak berujung. Dia akan terus melooping sampai nggak berhenti sih. Nah, habis. Jadi program akan terus mencetak looping tak berhenti. Ini terjadi karena variabel i tidak pernah berkurang sehingga kondisi i besar dari 0 selalu bernilai true. Jadi dia tidak akan berhenti. Nah, selanjutnya kita masuk ke break and continue. Jadi kita masuk ke break and continue, lanjut. Ini yang terakhir. Nah, pertanyaannya di situ, kapan sebaiknya kita mengimplementasikan break and continue? Jadi, sebaiknya break itu digunakan untuk menghentikan perulangan secara paksa jika kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya saat kita mencari data tertentu dalam sebuah looping dan ingin berhenti setelah menemukannya.
Sedangkan kapan kita gunakan continue itu untuk melewati iterasi tertentu tanpa menghentikan seluruh perulangan. Contohnya saat kita ingin melewati angka genap dalam perulangan bilangan 1 sampai 10. Ya, seperti ini. Habis itu, apa maksud label contoh loop? Pada baris kode 21. Baris kode 21 ini. Itu artinya yang mana digunakan untuk menandai perulangan yang ingin dihentikan dengan break loop. Break contoh loop. Nih penghentinya. Tanpa label, break hanya menghentikan perulangan terdekatnya. Dengan label, kita bisa mengontrol perulangan mana yang harus dihentikan dalam nested loop. Jadi pada kode di atas, jika n sama dengan 5, maka perulangan contoh loop itu langsung dihentikan, bukan iterasi saat ini. Nah, seperti ini. Dia langsung dihentikan, jadi program akan berhenti. Jadi inilah proses break and continue. Dan juga terdapat looping di sini. Berakhirnya materi kita kali ini, jadi berakhirlah sudah video kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada yang kurang dalam penyampaian atau ada yang kurang jelas, karena di sini saya ingin lebih mengenal dan lebih belajar tentang Android Studio ini. Sekian dari saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.